Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hairi dengan BP 2110911016. Saya akan mencoba untuk menjelaskan materi tentang bab 5, 6, 7 yang saya pahami, yang menurut pemahaman saya. Pertama, bab 5 tentang analisis massa dan energi pada volume kontrol. Pada analisis massa terdapat satu materi tentang konservasi massa, yang merupakan konservasi massa sendiri merupakan adalah salah satu prinsip yang paling mendasar di alam. Prinsip ini merupakan prinsip yang familiar dan tidak terlalu sulit dipahami. Menurut Albert Einstein, massa dan energi dapat dikonservasi satu sama lain dengan menggunakan rumus yang dibuktikan dengan rumus E sama dengan M kali C kuadrat. Pada konservasi massa, kita menetapkan bahwa suatu sistem tetap konstan selama suatu proses. Jadi untuk konservasi massa sendiri terbagi atas dua, ini seperti volumator dan pemasator. Lalu ada juga tentang massa dan laju volume. Ini adalah besar atau jumlah massa yang mengalir melalui penampang persatuan waktu dimanakan massa aliran massa. Laju aliran massa ada laju aliran massa. Sedangkan laju aliran volume ialah laju yang ininya volume yang mengalir melalui penampang persatuan waktu dinamakan dengan laju aliran volume. Lalu selanjutnya adalah tentang prinsip konservasi massa sendiri. Prinsip konservasi massa. Adapun ada energi steady, ada aliran energi steady ini. Jadi ketika aliran yang masuk atau unsur yang masuk sama dengan aliran keluar atau unsur yang sama keluarnya. Nah, menurut prinsip konservasi massa, uh, uh, untuk aliran steady ini, menurut aliran steady ini dan menurut prinsip konservasi massa, prinsip konservasi ini tadi kan ada terbagi dua. Ini yang prinsip konservasi massa ininya volumator dan massator. Untuk volumator yang terjadi unsur yang masuk pada aliran steady adalah volume, yang mana besar volume tersebut sama dengan yang masuk sama dengan volume yang keluar. Sehingga massa atau volume yang di dalam suatu sistem tidak berubah. Walaupun ada aliran masuk dan volume yang masuk dan volume yang keluar, namun tidak mempengaruhi terhadap volume yang awal pada sistem. Selanjutnya untuk massa atur berbeda, tidak jauh beda dengan volumator. Namun massa atur ini yang berubah adalah yang masuk dan unsur yang masuk dan unsur yang keluar adalah yang sama besar adalah massa. Jadi untuk massa atur sendiri, volume masuk dan massa yang masuk sama dengan massa yang keluar, sehingga massa yang dalam sistem tidak berpengaruh. Selanjutnya ada beberapa perangkat yang mempengaruhi prinsip konservasi massa. Ini nozzle, seperti nozzle, dan diffuser yang merupakan ini seperti nozzle dan diffuser. Lalu turbin dan kompresor serta katup. Selanjutnya ada penjelasan tentang hukum. Selanjutnya masuk ke bab 6 tentang penjelasan hukum termodinamika kedua. Menurut hukum termodinamika kedua, energi memiliki suatu kualitas dan kuantitas. Adapun hukum termodinamika kedua ini dikeluarkan atau dinyatakan karena ketidakmampuan suatu hukum termodinamika satu dalam menjelaskan arah dari perpindahan atau konservasi massa atau volume, seperti atau perpindahan energi, atau yang mana arahnya tersebut tidak bisa ditentukan oleh hukum termodinamika satu. Dan itu sudah itu pada hukum termodinamika kedua ini ia dapat menjelaskan secara singkat, dapat menjelaskan bahwa suatu sistem hanya dapat
bergerak pada satu arah. Namun untuk perpindahan sistem ke lingkungan yang satu arah. Namun untuk proses sebaliknya membutuhkan suatu usaha agar dapat energi yang dari lingkungan dapat pindah ke sistem tersebut. Seperti contohnya dapat kita contohkan pada mungkin pada kopi panas. Yang mana kita meletakkannya di ruangan terbuka, yang mana kopi panas tersebut akan kehilangan kalor. Namun untuk kehilangan kalor hingga suhunya stabil. Namun dari lingkungan ke perpindahan kalor di lingkungan ke kopi tersebut tidak dapat terjadi secara spontan. Sedangkan dari kopi ke lingkungan dapat terjadi secara spontan. Maka untuk melakukan atau membalikkan atau memindahkan kalor dari lingkungan ke kopi tadi atau ke sistem tersebut dibutuhkan suatu usaha. Lalu selanjutnya adalah ada reservoir energi termal. Reservoir energi termal adalah benda besar, suatu benda besar atau perangkat besar yang dengan kapasitas panas yang terbatas yang mampu menyerap atau menolak jumlah panas tak terbatas tanpa mengalami perubahan yang berarti dalam koordinat termodinamika. Selanjutnya adalah ada mesin kalor. Mesin kalor merupakan mesin yang mana usaha atau kerja yang didapatnya berasal dari energi panas atau uap panas, yang mana uap panas tersebut akan diubah menjadi kerja pada mesin kalor. Adapun mesin kalor sendiri memiliki ciri seperti menerima panas dan dari sumber suhu tinggi, panas diubah menjadi kerja, membuang limbah panas dan beroperasi dalam satu siklus. Selanjutnya ada refrigerator dan pompa kalor. Refrigerator ini adalah suatu alat untuk memindahkan kalor dari temperatur rendah ke tinggi. Yang mana refrigerator ini dapat kita lihat pada kulkas. Selanjutnya adalah pompa kalor. Pompa kalor adalah sama dengan refrigerator, namun tujuannya berbeda. Pompa kalor bertujuan untuk memindahkan suatu kalor dari temperatur rendah ke tinggi agar dengan tujuan untuk menjaga suatu ruang atau suatu sistem agar tetap panas. Lalu lanjut ada yang ininya perspektual mutual. Selanjutnya ada perspektual motion machine, merupakan perangkat yang bekerja tanpa memenuhi hukum pertama dan kedua termodinamika atau salah satunya. Selanjutnya adalah standar Kelvin Planck. Menurut standar Kelvin Planck tidak ada mesin kalor yang memiliki efisiensi hingga 100%. Itu menurut standar Kelvin Planck. Selanjutnya ada proses reversibel dan irreversibel. Proses reversibel adalah proses yang dapat dibalik tanpa meninggalkan jejak di sekitarnya. Artinya sudah sistem dan lingkungan kembali ke keadaan awal pada akhir proses. Dan sedangkan irreversibel ada kebalikannya. Lalu pada hukum termodinamika juga ada Carnot cycle atau siklus Carnot. Dan juga prinsip Carnot. Prinsip Carnot menurut hukum termodinamika kedua ada siklus Carnot. Termodinamika kedua ada siklus reversibel yang terdiri dari mesin yang terjadi pada mesin. Diberikan oleh yang mana proses siklus ini terbagi empat, yaitu proses reversibel, isotermal, dan adiabatik. Lalu ada skala temperatur termodinamika terdiri atas Kelvin. Biasanya digunakan standar temperaturnya adalah Kelvin. Lalu ada mesin kalor Carnot dan juga ada sistem Carnot pada refrigerator. Intinya sistem Carnot ini mengubah energi usaha yang masuk ke kalor menjadi temperatur. Lalu entropi adalah entropi merupakan materi pada bab 7 yang mana entropi sendiri dilambangkan dengan huruf S. Lalu pada entropi ada juga prinsip kenaikan entropi. Adapun prinsip kenaikan entropi entropi yang terbentuk proses disebut entropi generator. Lalu setelah prinsip kenaikan entropi juga ada entropi change pada per substance. Entropic process. Entropic process adalah entropi yang ada di mana satu proses di mana entropi yang ada memiliki nilai tetap. Lalu ada tentang hubungan antara T dan S yang merupakan lalu ada pergantian entropi cair dan panas dan padat. Lalu ada reversible steady flow work. Lalu ada minimizing compressive system. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.